Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik asam lambung dapat cepat membaik asal tahu caranya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan sesuai dengan topik kita ya, yaitu asam lambung dapat cepat membaik ya, asal tahu caranya. Nah teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan harus kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya. Kenapa pada season kali ini saya angkat ini ya? Karena banyak komen-komen dari teman-teman juga ya, yaitu Pak, kenapa penderitaan saya sudah lama tetapi belum juga sembuh ya. Saya sudah menderita selama 1 tahun ya. Saya sudah menderita selama 2 tahun. Saya sudah menderita selama 3 tahun. Bahkan ada yang sudah 5 tahun, bahkan lebih ya, itu pun ada ya. Itu artinya apa ya? Jadi artinya memang penyembuhan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu memang ada yang cepat, tetapi ada juga yang lambat. Nah itu tergantung dari diri kita sendiri teman-teman ya. Tetapi kalau kita berusaha dan kita paham ya, kita tahu caranya, itu juga bisa juga sebenarnya cepat teman-teman ya, bisa cepat membaik, bahkan bisa sembuh mendadak ya. Jadi seperti ketika kita ini ya, kadang sudah sembuh, tiba-tiba sensasi datang, itu bisa seperti itu ya. Jadi yang tadinya kita merasakan mungkin masih banyak sensasi, masih tidak nyaman, tapi tidak tiba-tiba kadang kita itu punya semangat sekali ya, semangat sekali, badan juga terasa nyaman ya, terasa enteng ya untuk bergerak sana kemari. Akhirnya kita merasakan, duh, kenapa saya tiba-tiba sembuh, kadang seperti itu ya. Nah artinya cepat lambatnya itu memang ditentukan oleh fisik kita dan oleh mental kita atau psikis kita. Nah maka dari itu pada season kali ini ya, saya berharap mudah-mudahan teman-teman ini dapat cepat membaik ya. Yang penting yaitu kita pahami dan kita tahu caranya ya itu. Nah maka dari itu ini penting ya, tolong ikuti video ini sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena semuanya sudah saya share sebenarnya ya. Itu semakin banyak menonton video-video ini ya di channel saya, itu insya Allah menjadi referensinya semakin komplit ya, karena semua yang saya share adalah pengalaman saya mulai dari awal terkena ya sampai dengan
masa pemulihan dan akhirnya sampai dengan sembuh total ya seperti sekarang ini ya. Dan alhamdulillah saya bisa berbagi kepada teman-teman, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan kesehatan ya yang semakin hari semakin membaik ya, semakin hari semakin energik, dan akhirnya saya bisa menyapa teman-teman secara rutin ya tiap hari. Tapi ya sebelum saya lanjutkan, saya juga mohon maaf pada teman-teman ya, ini beberapa hari kemarin saya tidak upload video ya karena memang kesibukan yang kebetulan sedang padat, maka dari itu saya nggak sempat untuk buat video. Nah itu saya mohon maaf, termasuk komentar-komentar teman-teman juga belum sempat saya jawab ya, hanya saya kasih love saja seperti itu ya. Nah itu juga mohon maaf ya. Insya Allah mulai hari ini sudah normal kembali sehingga kesibukan tidak terlalu padat. Insya Allah ya tiap hari saya bisa share video buat teman-teman semua itu. Nah baik teman-teman ya, kembali kepada topik ya. Jadi rata-rata itu penderita kadang mengalami yang agak lama ya, durasinya agak lama ya, walaupun juga yang singkat juga ada, katakanlah 3 bulan sembuh total itu juga banyak ya. Nah itu memang karena penyebabnya ini kompleks juga ya, sehingga untuk mengetahui penyebabnya saja kita kadang kesulitan ya, bahkan untuk mengetahui dari awal ya bahwa dipastikan kita terkena asam lambung gejala inisiatif psikosomatis saja itu kadang juga butuh waktu ya. Sudah berobat ke sana kemari baru akhirnya kita menyimpulkan ya, oh ternyata kita memang terkena asam lambung gejala inisiatif psikosomatis seperti itu. Nah maka dari itu juga harus disadari ya bahwa ini selain penyebabnya kompleks, kadang kita untuk mengidentifikasi sebenarnya kita sakitnya apa itu saja kadang butuh waktu juga ya. Maka dari itu ya tolong pahami saja dulu ya itu seperti itu. Nah sehingga karena penyebabnya kompleks, untuk mengidentifikasi juga kadang tidak mudah. Nah akhirnya solusinya juga harus kompleks teman-teman ya. Jadi solusi yang bagus ini ketika kita sudah terkena asam lambung gejala inisiatif psikosomatis, karena penderitaannya itu juga menyangkut fisik ya, gejala-gejala yang sering kita rasakan sakit di tubuh ya atau sensasi fisik. Selain itu juga ada sensasi yang secara psikis, secara kejiwaan ya, seperti kita merasa cemas, seperti kita merasa takut ya, takut kemana-mana, takut keluar rumah ya, bahkan sampai dengan takut ya atau takut kematian. Nah itu pun itu harus dirilis juga ya. Ketika kita secara fisik mungkin sudah membaik ya, tetapi secara mental belum ya, kita masih belum punya keberanian ya, kita masih merasa menderita. Nah itu juga kadang masih berputar teman-teman ya. Karena apa? Karena asam lambung bisa juga disebabkan bukan hanya oleh sebab fisik, contohnya dari faktor makanan ya atau faktor pola hidup kita, bukan hanya itu ya, tetapi juga ditentukan dari mental kita. Contohnya ketika kita banyak beban pikiran yang belum terpecahkan, akhirnya kita selalu mikir saja tentang itu. Nah akhirnya ketika pikiran menjadi tegang ya karena banyak beban pikiran, nah akhirnya respon lambung ya seperti itu, menjadi tidak normal ya. Kadang asam lambung menjadi naik, itu seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu ketika gejala kita itu memang disebabkan oleh faktor psikis ya, memang solusinya harus psikis, harus kita tangani juga ya. Maka ketika itu kenapa terjadi lama, itu biasanya teman-teman itu hanya mengejarnya contohnya pengobatan. Nah, pengobatan sementara itu tekanannya kepada gejala-gejala fisik ya, sehingga walaupun kadang fisik sebentar sudah membaik ya karena mungkin kita minum obat, tetapi sebentar akan kambuh lagi. Karena apa? Karena faktor psikisnya yang kadang masih melekat, itu seperti itu. Nah maka dari itu ketika kita sudah paham seperti itu, jadi ini memang penyembuhan itu harus holistik teman-teman ya. Jadi holistik itu ya komprehensif secara keseluruhan ya, terpadu, itu seperti itu ya. Jadi dengan seperti itu artinya kita
nanti bisa menempuh penyembuhan secara fisiknya juga secara psikisnya. Kalau dua-duanya berjalan bareng, nah ini otomatis ya akan lebih cepat teman-teman. Dan itu ditentukan oleh diri kita sendiri ya. Yang namanya merubah contohnya mental ya, dari mental yang sedang down ya, katakanlah mentalnya lemah ya. Nah itu untuk menguatkan, nah itu memang ya dari diri kita sendiri ya, harus kita latih ya. Yang namanya ketika kita masih merasa sering takutnya, latihannya ya kita harus dengan keberanian. Bagaimana caranya supaya kita menjadi sedikit demi sedikit keberanian itu meningkat, itu seperti itu. Nah dengan seperti itu nanti akhirnya ketemu jadi apa ya, secara psikis kita akan membaik, itu seperti itu ya. Nah tetapi ini tidak mudahnya kadang kita untuk menemukan sebab secara psikisnya, itu kadang juga susah ya. Nah sementara yang kadang sudah ketemu belum tentu bisa mengubah. Nah itu. Nah kalau sudah ketemu tapi kita tidak bisa merubah diri ya, karena mungkin faktor itu juga dipengaruhi oleh faktor di luar kita, katakanlah orang lain, itu akhirnya ya kadang menjadi sulit. Nah maka dari itu secara psikis ini memang harus kita pahami. Setelah itu nanti ada tip-tip solusinya, nah itu yang dikerjakan. Nah dengan seperti itu ya nanti pasti kita akan ada perubahan secara mental, artinya secara psikis kita menjadi membaik. Nah ketika secara psikis membaik, kemudian secara fisik juga membaik ya, nah itu akhirnya ya kita akan menjadi cepat sembuh. Itu kuncinya di situ teman-teman ya. Nah sementara untuk melakukan hal itu ditentukan oleh diri kita sendiri yang mengalami ya, bukan oleh orang lain. Jadi orang lain itu hanya sekedar menyarankan, sekedar istilahnya memberikan petunjuk jalan lah, seperti itu ya. Tetapi yang berjalan itu kan pelakunya sendiri, itu seperti itu. Karena ini bagaikan perjalanan, itu seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu ya buat teman-teman yang masih merasa belum sembuh total, nah ini memang yang harus kita pahami itu dulu ya. Jadi kita pahami, kemudian nanti kita lakukan ya cara-cara apa untuk menempuh itu supaya kita bisa menjadi cepat membaik. Nah cara-cara itu ya, itu juga antara orang satu dengan orang yang lain kadang berbeda teman-teman ya. Nah itu juga harus disadari juga. Maka dari itu dengan kita banyak metode, banyak istilahnya cara ya, atau banyak terapi, nah ini akan memungkinkan hal yang cocok buat kita ya, kemudian kita lakukan, nah akhirnya kita menjadi membaik teman-teman. Itu jadi pertama kita memang harus istilahnya ngangsu kawruh ya, jadi banyak bersosialisasi, akhirnya kita mendapatkan suatu ilmu lah ya, suatu ilmu tentang bagaimana caranya kita keluar dari jeratan asam lambung ke tensi psikosomatis. Nah dari banyak referensi itu kemudian kita mencoba satu persatu kita praktekkan. Nanti diantara banyak metode contohnya ya, itu pasti ada yang cocok buat teman-teman. Itu caranya seperti itu. Pengalaman saya juga begitu ya. Jadi saya selalu mencari referensi terus bagaimana caranya untuk bisa keluar dari penderitaan asam lambung ke TNC psikosomatis. Dan satu-satu metode yang kita dapatkan itu selalu saya praktekkan karena saya ingin cepat sembuh, sehingga saya harus mengubah diri bagaimana caranya supaya pokoknya cepat terlepas dari penderitaan ini. Nah, oleh karena itu, yang terpenting sekarang adalah ini teman-teman apa ya, proses penyembuhannya atau proses solusinya. Nah, karena faktornya juga kompleks ya, maka tentu saja juga harus disadari bahwa solusinya juga harus kompleks juga. Ya, jadi banyak hal ya itu. Nah, contoh ya, ini supaya mudah kita istilahnya mengkategorikan ya. Jadi untuk penyembuhan itu ketika kita ingin cepat membaik ya, ini sebenarnya ada dua jalan teman-teman. Yang pertama adalah penyembuhan secara fisik ya. Fisik itu ya tubuh kita lah ya, yang sering merasa sakit-sakit kan di tubuh ya, mulai yang kadang kepalanya berat, kadang keliengan, kadang mata buram ya,
kadang mual, kadang leher tegang, dada panas, perut kembung dan lain sebagainya sampai dengan nafas sesak ya. Nah, itu kan ini adalah sensasi-sensasi fisik ya. Nah, untuk penyembuhan secara fisik ya, itu bisa ditempuh pertama melalui pengobatan. Ya, pengobatan ya misalkan ketika kita ke dokter ya, ke dokter atau ke rumah sakit, ke puskesmas. Nah, itu kita kan akan dikasih obat ya. Tetapi kan biasanya yang kita sampaikan ya kepada dokter itu kan tentang gejala fisik ya, rasanya ya. Rasanya misalkan perut saya kembung, perut saya begah, perut saya sembelit, kepala pusing, ya nanti akan dikasih obat itu ya, obat lambung, obat sakit kepala, mungkin obat pereda nyeri dan lain sebagainya, kan seperti itu sesuai dengan ini komunikasi dengan dokter itu pasti akan seperti itu. Nah, ketika itu memang disebabkan dari faktor fisik, akan sembuh teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kok juga belum sembuh, nah ini berarti ada faktor lain, yaitu seperti itu. Nah, dari penyembuhan secara fisik yang pertama bisa dengan pengobatan, contohnya itu melalui periksa ke dokter ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kadang secara fisik kita itu juga disebabkan dari kecerobohan kita makan ya. Artinya pola makan kita ini tidak teratur lah, tidak teratur, mungkin waktunya juga tidak tetap ya, sering terlambat makan ya, atau mungkin makan terlalu banyak yang seharusnya tidak, contohnya makanan-makanan pedas ya, makanan asam, makanan berlemak tinggi ya. Nah, makanan bersantan atau goreng-goreng terlalu banyak misalkan, nah, itu akhirnya juga kadang bisa memicu itu menjadi asam lambung sering naik. Nah, akhirnya terjadi GERD ya. Setelah terjadi GERD, sensasinya luar biasa ya, akhirnya kita menjadi cemas. Nah, begitu kecemasan meningkat, nah itu kita terkena anxiety atau anxiety disorder, kecemasan yang berlebih. Nah, setelah seperti itu, kemudian pikiran kita pasti akan kemana-mana itu, akan istilahnya menjadi sering berpikir jangan-jangan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mau dan lain sebagainya ya, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu artinya kita mulai terkena psikosomatik ya, karena apa yang dipikirkan kadang direspon oleh tubuh kita. Nah, ketika kita mikirnya yang jelek-jelek ya, yang tentang sakit-sakit, maka respon tubuh menjadi semakin tidak nyaman atau menjadi semakin sakit, itu seperti itu karena sudah terkena psikosomatik ya, itu seperti itu. Nah, tapi kalau itu memang hanya sebabnya awalnya dari kita pengaruh pola makan yang tidak teratur, ketika makanan itu sudah kita atur lah ya, sudah kita jaga pola makannya dengan baik, nah itu juga akan sembuh teman-teman ya, kalau penyebabnya hanya dari pola makan yaitu. Tetapi kadang yaitu masih ada sebab yang lain ya. Nah, sebab yang lain contohnya ketika sebabnya dari pola hidup kita yang memang juga tidak teratur ya, mungkin kita terbiasa sering begadang, kemudian istirahatnya kurang ya, akhirnya juga sering terlambat makan dan lain sebagainya. Pokoknya tidak seimbang antara waktu beraktivitas dengan waktu istirahat. Nah, akhirnya ya sama seperti itu, bisa mengakibatkan lambung menjadi bermasalah atau tidak normal, akhirnya terkena asam lambung, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ketika seperti itu secara fisik ya, ya kita harus jaga pola hidup kita ya, kita atur jadwal-jadwal yang teratur lah. Boleh misalkan kita bekerja sampai larut malam, tapi juga harus ada batasnya. Yang penting misalkan mulai katakanlah jam berapa ya, misalkan kalau saya itu jam 10 malam itu saya harus sudah berangkat tidur, contohnya seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang terbiasa jam 9 atau mungkin jam 8, ya silahkan saja, yang usahakan teratur dan usahakan istirahat katakanlah ya sekitar 7 sampai 8 jam itu usahakan istirahat ya. Jadi untuk mengatur pola hidup itu
polanya ya itu kalau saya itu 8-8-8 ya, karena dalam satu hari satu malam itu kan ada 24 jam. Nah, itu dibagi 3 ya. 8 jam untuk tidur ya, kemudian 8 jam untuk bekerja, kemudian 8 jam untuk relaksasi ya. Contohnya istirahat, kemudian untuk beribadah, untuk melakukan mungkin refreshing atau apa, yaitu 8 jam. Nah, itu kalau bisa porsi seperti itu maka tubuh kita jauh menjadi lebih normal, teman-teman ya. Nah, ketika seperti itu kok sudah mengubah ya polanya, sudah diperbaiki pola hidupnya dengan pola 8-8 itu tadi ya. Nah, itu sembuh ya, karena memang sebabnya awalnya dari itu, awalnya dari pola hidup yang tidak teratur ya, maka itu harus dikontrol. Nah, maka dari itu kesimpulannya penyembuhan secara fisik ini saya golongkan menjadi 3, yaitu bisa ditempuh melalui pengobatan ya, contohnya ke dokter. Yang kedua bisa ditempuh dengan kita menjaga pola makan yang baik. Kemudian yang ketiga bisa ditempuh dengan kita menjaga pola hidup yang baik, gitu, seperti itu. Nah, itu sifatnya fisik, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang penyembuhan secara psikis. Nah, ini yang kadang kita menjadi lebih rumitnya di sini, teman-teman ya. Nah, penyembuhan secara psikis ini memang harus kita ketahui ya, ketahui penyebabnya. Apakah yang membuat pikiran kita tegang itu kira-kira apa ya, yang selalu memancing emosi kita menjadi tidak stabil atau sering naik itu juga masalahnya apa, yang membuat perasaan kita itu kadang menjadi merasa tertekan, merasa tidak merdeka, merasa tersakiti, bahkan merasa dikucilkan dan lain sebagainya ya. Nah, itu apa? Nah, itu setiap orang itu berbeda-beda di sini ya, berbeda-beda, tapi temukan saja. Nah, dari hal itu, nah itu yang harus dirubah, teman-teman ya. Contoh, kalau misalkan ketegangan saya karena memang banyak beban pikiran. Nah, yang membuat beban pikiran itu apa? Nah, itu yang harus diselesaikan ya. Itu misalkan yang membuat beban pikiran karena hubungan tidak harmonis ya, harmonis dengan orang lain misalkan, ya itu harus diselesaikan ya. Makanya di sini nanti banyak hal yang harus kita lakukan ya. Contohnya dari hubungan harmonis ya, kita harus berusaha memperbaiki diri. Bila perlu kita menjadi pemaaf ya, menjadi penyabar, itu seperti itu ya. Termasuk hal-hal lain lah. Pokoknya itu sangat kompleks ya. Termasuk misalkan secara emosi ya, siapa yang sering memancing kita menjadi emosi. Nah, itu kalau bisa kan kita harus dijauhi, atau bagaimana caranya supaya kita itu emosinya terkendali. Nah, itu. Nah, dengan seperti itu nanti sebab secara fisik itu akan membaik, teman-teman. Ketika pertama kita temukan dulu, kemudian kedua kita berusaha merubah diri untuk merubah keadaan itu ya. Jadi bagaikan air itu jangan keruh terus, tapi biar bening ya. Kalau airnya sudah bening itu pasti ikannya itu akan lebih nyaman. Nah, itu sama seperti kita, jiwa kita itu bagaikan ikan yang ada di kolam yang bening, itu seperti itu. Tapi kalau situasinya atau kolamnya airnya itu keruh terus, ya sudah, ikan-ikan itu nggak akan nyaman. Itu seperti itu. Nah, secara garis besar ya, secara garis besar untuk secara psikis memang mudahnya seperti ini, teman-teman. Pertama kita berusaha sumeleh nrimo ing pandum ya. Sumeleh nrimo ing pandum itu selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Jadi bersyukur apa adanya ini juga kadang gampang-gampang sulit ya, teman-teman ya. Kadang kita sudah bisa mengatakan, tapi mempraktekkan itu sulit ya. Contohnya ketika dalam keadaan mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, nah itu pun karena kita sudah siap untuk mensyukuri apa adanya, ya harus kita terima ya. Harus kita terima, termasuk kondisi kita mungkin belum membaik, itu pun harus kita syukuri ya. Tapi kan kita bisa
membandingkan orang-orang yang di bawah kita penderitaannya itu jauh lebih banyak, teman-teman ya. Ibaratnya kita masih bisa bernafas saja, itu sudah bersyukur, artinya kita masih hidup ya. Itu seperti indikator kita hidup atau mati kan nafas ya. Nah itu seperti itu, jadi kita harus bersyukur lah. Bersyukur itu pasti nanti akan ada hikmahnya, itu seperti itu. Nah kemudian ya bersyukur dengan ikhlas ya, tulus dan ikhlas. Yang namanya pasrah dengan tulus dan ikhlas, ketika kita sudah pasrah dengan ikhlas ya, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita terkena asam lambung ini juga atas izin Allah, maka ketika kita ingin bangkit dari itu ya, kita memang harus pasrahkan saja ya. Yang namanya pasrah dengan ikhlas ya, itu bahkan kita sudah tidak punya ego, kita tidak punya keinginan. Pokoknya kita hanya siap menjalankan apa yang diberikan kepada kita. Nah dengan seperti itu nanti secara mental kita menjadi lebih kuat ya. Secara mental lebih kuat, seolah-olah ada energi ilahiyah yang menjadi bersemayam di dalam tubuh kita ini menjadi bangkit. Akhirnya kita menjadi kuat ya, tidak mudah stres ya, tidak mudah tertekan. Kita bisa menjadi penyabar, bisa menjadi pemaaf. Nah akhirnya semuanya itu nanti akan membaik, teman-teman ya. Nah itu jadi istilahnya sumelek nerimo ing pandum itu. Nah kemudian selain itu kita juga harus sadar diri ya. Sadar diri ini introspeksi diri lah, menilai diri kita sendiri. Kekurangan-kekurangan apa sih yang perlu kita perbaiki. Nah itu kita harus berusaha menjadi lebih baik. Makanya ya saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis ini memang adalah ujian ya, ujian yang harus kita terima, yang pada hakikatnya untuk merubah diri kita menjadi berproses supaya menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, dan akhirnya menjadi lebih bahagia, teman-teman. Jadi yang namanya ujian kalau sudah lulus pasti level kita akan naik kelas ya, grade kita akan naik. Nah disitulah nanti kita akan menjadi bahagia. Maka buat teman-teman yang masih merasakan ya banyak keluhan, optimis saja, insya Allah pasti sembuh, badai pasti berlalu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.